kamu kan? Iya. Gimana Bu? Ada apa sebenarnya hari ini? Begini Bu, akhir-akhir ini saya itu merasa gelisah dengan pembelajaran di kelas saya. Iya. Karena ada satu anak itu usil terus di kelas saya. Setiap hari mengganggu temannya sehingga pembelajarannya semua itu nyaman, anak-anak antusias mengikuti pembelajaran saya, menjadi ya tidak nyaman belajarnya. Begitu. Jadi kita ingin sharing tentang muridnya Bu Eli ini ya. Iya. Nah, tujuannya apa Bu Eli kok ingin sharing kepada saya? Itu kenapa? Ya mungkin Bu Betty bisa memberikan pandangan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini sehingga pembelajaran saya itu berjalan seperti semula. Karena akhir-akhir ini itu saya merasa pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Begitu ya. Semoga saja saat hari ini kita bertemu nanti Bu Eli bisa sharing yang baik dengan saya, bisa menyelesaikan apa yang menjadi keluh kesahnya Bu Eli, yang menjadi pikirannya Bu Eli. Gitu ya. Iya. Bisa diceritakan kelasnya Bu Eli seperti apa Pak? Kayaknya jenengan kok merasa akhir-akhir ini merasa ada beban gitu loh. Betul sekali Bu, kelas saya itu siswanya kan 16 orang. 8 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Setiap hari itu anak-anak sudah antusias sekali untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Tetapi untuk akhir-akhir ini ada satu anak Bu, kalau saya beri tugas itu tidak pernah diselesaikan. Kalau saya nasihati, dia itu menerimanya dengan rasa kecewa seperti itu. Bahkan kadang marah, kemudian mengganggu teman-temannya, mengambil peralatan tulis temannya, sehingga temannya kan merasa tidak nyaman. Jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Jadi semua tidak berjalan sesuai yang saya harapkan. Gitu Bu. Ada berapa anak? Ya yang paling itu sih satu itu. Kalau yang lainnya mungkin saya nasihati masih bisa. Tetapi ada satu seorang ini yang sulit sekali. Ya kayaknya dia itu ada sesuatu yang membebani pikirannya sehingga dilampiaskan atau konversasinya ke kelas, ke pembelajaran di kelas. Begitu. Fokusnya satu siswa ya? Iya, satu siswa yang paling sulit untuk dikendalikan seperti itu. Berarti itu siswanya penyebab masalahnya di mana ya Bu? Menurut jenengan? Menurut saya mungkin itu bisa saja kalau dari faktor internal ya Bu, apa saya yang terlalu menyampaikan pembelajaran terlalu tidak cocok dengan dia atau bagaimana. Kalau faktor eksternal mungkin saya lihat itu apa ada latar belakang dari lingkungan, keluarga atau begitu, saya belum tahu. Coba jenengan ceritakan Bu Eli. Pada saat di kelas, mungkin siswa itu melakukan hal-hal yang tidak seperti temannya yang lain. Itu pada saat pelajaran apa Bu? Biasanya yang sering sekali. Oh iya, terutama itu matematika Bu. Iya, matematika tidak pernah diselesaikan, baru buka buku saja sudah diam. Kayaknya tidak suka dengan pelajaran matematika. Iya. Fokus cenderung ada perilaku yang berbeda dengan saat pelajaran matematika. Jadi kalau pelajaran matematika seperti apa Bu? Urutannya dengan urutan mulai dari pertama dengan melakukan identifikasi dulu sampai pelaksanaan itu seperti apa? Bisa jenengan ceritakan? Iya, jadi gini. Padahal kalau saya pelajaran matematika itu saya berusaha memotivasi anak untuk senang pada matematika. Sebagian besar anak kan kalau sudah lihat judulnya itu Bu, matematika begitu kayaknya sudah down dulu. Sudah aku nggak senang, mesti pelajarannya berhitung, mesti capek, aku harus berhitung seperti itu. Saya berusaha memotivasi dulu, pelan-pelan saya motivasi sehingga anak itu tertarik, kemudian baru saya masuk ke inti pembelajarannya itu apa. Tetapi anak ini
kelihatannya itu dari pertama itu sudah tidak mau menerima masukan, sudah dia itu menilai kalau matematika itu pasti sulit, pasti saya tidak bisa, seperti itu. Jadi dari pertama ya dia itu sudah melakukan perilaku yang tidak membuat kelas itu menjadi nyaman, seperti itu. Jadi rencana pembelajarannya seperti apa Bu? Pakai yang mana? Rencana pembelajaran saya itu biasanya saya itu memakai media Bu, ada yang video, ada menggunakan alat peraga yang ada, yang benda-benda yang ada di kelas, saya manfaatkan supaya anak-anak itu memang paham betul apa yang saya sampaikan. Jadi memanfaatkan benda-benda yang ada. Kemudian juga saya pun masih pakai sedikit ceramah Bu, karena di SD itu tidak bisa kalau tidak pakai ceramah masih digunakan sampai sedikit. Terus video, poster dan sebagainya. Tujuan saya itu supaya anak-anak itu paham. Kan anak-anak berbeda-beda Bu. Mungkin ada yang ingin ada barangnya baru dia tahu, oh cara pengukurannya seperti ini. Mungkin ada yang saya ceritakan cuma mendengarkan dia sudah bisa. Mungkin dengan melihat tayangan dia baru bisa. Berbeda-beda. Jadi saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka, bagaimana mereka itu bisa paham nantinya akan pelajaran yang saya sampaikan. Tetapi untuk satu anak ini kelihatannya sesudah saya melakukan berbagai variasi pembelajaran seperti itu, masih juga seperti itu. Jadi saya bingung sekali Bu, bingung akhir-akhir ini. Tapi di RPP-nya Bu Eri sudah membuat pembelajaran yang kreatif inovatif, agar siswanya tertarik, siswanya juga kreatif inovatif, tapi ada satu siswa yang memang belum tertarik dengan matematika. Lalu kalau siswa itu tidak tertarik dengan mata pelajaran matematika, itu gimana Bu? Anaknya itu seperti apa? Atau acuh atau gimana gitu? Anaknya itu biasanya sibuk dengan dunianya sendiri Bu, bermain sendiri, atau mungkin dia sudah bosan bermain sendiri, akhirnya mengganggu temannya. Perilakunya itu yang tidak seperti anak-anak lain mendengarkan, mungkin mengerjakan tugas, memperhatikan guru, itu malah membuat kelas menjadi kacau Bu. Jadi saya bingung mengatasi anak yang satu ini. Kira-kira kalau anaknya seperti itu, anaknya dengan apa kan? Memberi tindakan apa atau menggunakan ucapan atau gimana? Dari yang biasa saya lakukan Bu, sementara ini saya itu memberi nasihat sama dia pelan-pelan. Tetapi sudah beberapa kali saya beri nasihat, sepertinya anak ini kok cuek saja, tidak masuk. Dia menerimanya seakan-akan saya itu malah memvonis kalau dia itu tidak bisa seperti itu. Jadi menerimanya itu dengan rasa kecewa, marah, tidak mau menerima masukan. Dan rencana saya Bu, saya ingin memanggilnya sendiri. Jadi kita bicara dari hati ke hati, supaya saya tuh tahu apa masalahnya sehingga anak ini seperti ini. Jadi saya bisa sedikit memperoleh informasi ketika saya memanggil dia secara pribadi begitu. Rencananya seperti itu. Iya, bagus sekali ya Bu. Sudah punya penyelesaian masalahnya sendiri, sudah bisa memahami apa yang harus saya lakukan. Kemudian dari siswa tersebut, gimana Bu lingkungannya dia bersosial dengan temannya dalam satu kelas, dalam satu sekolah, kemudian kedua orang tuanya, dan kepada bapak ibu guru yang lain seperti apa? Apakah dia juga punya permasalahan juga? Untuk mata pelajaran lain, mungkin dia itu juga seperti itu Bu, agak hiperaktif. Anaknya agak mesti hiperaktif. Dan rencana saya memang tadi saya ingin memanggil dia secara pribadi, biar saya itu
bisa memperoleh informasi apa, latar belakang apa sehingga dia bisa seperti itu. Kemudian saya itu juga ingin bekerja sama, berkonsultasi dengan orang tuanya mungkin. Mungkin di rumah mungkin ada permasalahan, bisa saja permasalahan itu terbawa di sekolah, tapi kan dia tidak bisa malu atau gimana untuk mengutarakan sehingga cuma dipendam sendiri, kompensasinya di sekolah seperti itu. Terus saya juga akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, Bu. Terutama itu Ibu guru agama. Mungkin kan dengan agama, Ibu guru agama kan bisa, oh caranya anak seperti ini tuh bagaimana dalam beragama untuk meluruskan perilakunya, mungkin seperti itu dan sebagainya. Saya ingin supaya perilaku anak ini tuh bisa terkendali dan belajar di kelas saya bisa nyaman kembali gitu. Iya, sekali Bu Eli. Adakah rencana yang lain selain Bu Eli tadi memanggil siswa, kemudian kolaborasi dengan khususnya guru PAI? Apakah ada rencana yang lain untuk menyelesaikan masalah siswa tersebut? Kalau rencana lain yaitu namanya proses ya Bu. Sementara ini tetap akan saya lakukan yang memanggil secara pribadi itu, kemudian berkolaborasi dengan ibu guru agama terutama, tidak menutup kemungkinan juga dengan ibu-ibu guru yang lain supaya kita itu ada tindakan yang berkelanjutan Bu. Kemudian yang ketiga itu dengan orang tua. Sementara ini masih melalui WhatsApp Bu. Kemudian mungkin kalau WhatsApp mungkin belum bisa memperoleh informasi atau saya belum bisa mungkin merubah sedikit perilakunya, mungkin saya akan melakukan kunjungan ke rumah seperti itu. Kira-kira dari rencananya Bu Eli itu keberhasilan dari strateginya Bu Eli untuk menyelesaikan masalahnya tadi itu skalanya berapa? Skala saya belum bisa, ya saya optimis Bu kalau itu sudah saya lakukan semua, semoga perilaku ini bisa berubah. Saya mungkin skala berapa ya Bu? Kira-kira mantapnya skala berapa Bu dari semuanya itu? Kayaknya kalau 10 belum bisa Bu, mungkin 8 saja karena masih proses. Masih proses bertahap. Semoga dengan proses ini sekalian bisa naik Bu dan berhasil dengan baik. Sementara kan karena masih proses mungkin saya hanya sekitar 8 atau berapa Bu. Kan saya belum mengerti bagaimana nanti perubahan perilakunya, latar belakangnya apakah belum tahu. Kemudian tahapannya gimana Bu Eli? Setelah kita ngobrol dari ini, dengan punya tahapan untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa? Mulai dari awal nanti sampai akhir, rencananya secara urut itu bagaimana Bu Eli? Iya. Pertama ya Bu, nanti saya akan rencananya yang pertama saya akan memanggilnya secara pribadi, berbicara dari hati ke hati, karena setiap kali dengan jadi kan sudah tidak masuk Bu. Saya panggil mungkin atau malu dengan teman-temannya tidak tahu. Saya panggil secara pribadi, kemudian saya tanyakan apa masalahnya, dan saya di situ kan mungkin bisa memperoleh informasi. Kemudian yang kedua, saya ingin berkolaborasi dengan pertama tadi ibu guru agama, kemudian ibu-ibu guru yang lain untuk mendukung tindakan apa yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi supaya anak itu berubah perilakunya menjadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, yang berkolaborasi juga ya Bu, bekerja sama dengan orang tua, sehingga mungkin ada juga permasalahan dari orang tua kan kita tidak tahu Bu, sehingga anak ini terbebani dan dibawa ke sekolah seperti itu. Dari semua tadi rencana awal sampai akhir secara runtut sudah dengan jelaskan. Adakah prioritas yang utama Bu yang harus dengan tekankan itu kira-kira gimana? Prioritas utama yang saya tekankan itu dari saya sendiri itu Bu, butuh kesabaran Bu.
dari saya sendiri butuh kesabaran. Itu yang satu kata, butuh kesabaran supaya proses yang akan saya jalankan ini berhasil dengan baik. Ada strategi yang lain Bu untuk mencapai semua itu? Strategi khusus yang dengan saya mantapnya di sini, strategi saya di sini. Strategi yang paling mantap itu sementara ini biasanya cuma mengambil itu Bu, memanggil siswa dulu. Yang pertama, prioritas utama itu saya memanggil siswa, itu langkah pertama yang akan saya lakukan. Kemudian jangka waktunya jenengan kan sudah punya rencana, punya prioritas, kemudian punya strategi yang sudah menjadi angan-angannya Bu Eri. Kemudian jangka waktu untuk menyelesaikan masalah itu dari jenengan sendiri kira-kira berapa? Butuh waktu berapa lama? Tindakan ini Bu akan saya lakukan segera mungkin, karena pembelajaran itu kan tidak bisa ditunda. Kalau pembelajaran setiap harinya seperti itu, anak-anak yang lain pun kan kacau, terganggu Bu. Sesegera mungkin, dan semoga dalam waktu dekat bisa segera berhasil Bu. Kemudian tadi kan sudah ada jangka waktu yang kemudian ukuran keberhasilannya. Ukuran keberhasilan yang menjadi standarnya Bu Eli untuk menyelesaikan sesuatu tersebut apa Bu Eli? Ukuran standar saya itu saya yang telah berhasil proses saya apabila saya sudah melihat anak itu tidak lagi membuat kekacauan di kelas Bu. Jadi meskipun sedikit perilakunya yang berubah, berarti kan sudah ada usaha dari saya dengan kebaikannya. Jadi tidak seperti kemarin itu kacau sekali Bu. Memang tidak bisa, pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik. Soalnya mengganggu temannya itu yang paling parah. Iya. Kemudian begini ya Bu Eli, bagaimana cara dengan mengatasi gangguan-gangguan tadi ya Bu Eli? Kan ada beberapa gangguan itu kalau seperti itu Bu Eli. Gangguan-gangguan yang sering saya dapatkan ketika saya itu ya mungkin menasihati anak tersebut atau yang lain itu, anak tersebut kalau saya nasihati itu kan diterima dengan rasa kecewa atau marah, bahkan kadang itu menangis Bu, menangis. Setelah menangis saya kan berusaha tetap menasihatinya, bukan menangisnya berhenti, tapi malah lebih keras lagi Bu. Itu hambatannya, jadi mengganggu kelas yang lain. Seperti itu Bu. Jadi hambatannya hanya dari siswa. Iya, dari siswa. Dari yang lain Bu. Dari yang lain. Dari yang dengan observasi secara tidak langsung, adakah ada gangguan-gangguan dari yang lain? Ya mungkin ada Bu. Kelas yang lain kadang kan siswa saya kelas 5, mengerti kelas 5 seperti itu. Kadang kan ada kakak kelasnya yang melihat dia menangis. Nah, kakak kelasnya justru tidak membuat dia semakin berhenti menangis, tapi menggodanya Bu, sehingga menangisnya itu semakin menjerit-jerit. Seperti itu. Gangguan dari antar siswa, bukan dari Bapak Ibu atau lingkungan sekitar. Cuma antar siswa ada mungkin ada hambatan karena anak ini terlalu sering menangis Bu. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara dengan mengatasi gangguan-gangguan itu? Saya mengatasi gangguan itu mungkin saya di sela-sela waktu mungkin santai, saya juga kepada anak yang lain juga menasihati agar tidak mengganggu temannya juga, supaya kita bisa proses yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Kemudian apa komitmen jenengan terhadap rencana aksi ini? Komitmennya apa? Yang harus jenengan pegang? Iya, yang pertama tadi komitmen yang pertama sekali itu memang sabar. Sabarnya harus luar biasa. Harus luar biasa. Itu karena butuh waktu, tenaga, pikiran, cara bagaimana supaya anak tersebut bisa berubah perilakunya, karena tidak semua cara itu bisa
menyelesaikan perilaku anak seperti itu. Kita butuh cara-cara yang khusus untuk menyelesaikan perilaku anak dengan karakter yang berbeda-beda seperti itu. Tidak sama. Betul sekali. Kemudian siapa saja orang yang akan bisa menjaga komitmen jenengan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Yang paling pertama mungkin dukungan dari teman-teman. Sejalan itu pasti. Yang paling utama itu. Kemudian warga sekolah yang lain mungkin bisa membantu, mendukung, dan orang tua. Serta siswa. Warga sekolah itu termasuk siswa juga. Saya butuh dukungannya untuk menyelesaikan perilaku temannya yang seperti ini. Tadi kan beberapa orang yang dulu sekitar sekolah. Kemudian selain itu ada lagi nggak? Mungkin ada rasa apa yang lain lah selain lingkungan sekolah, ada lagi nggak yang bisa memegang komitmen jenengan dari segi yang lain? Iya, mungkin dalam pembelajaran itu mengenai sarana prasarana. Itu kan juga saya butuh sarana prasarana untuk kegiatan pembelajaran. Ketika anak itu membutuhkan pelayanan yang berbeda dengan karakternya dan kebutuhan yang berbeda-beda, saya harus bisa memenuhinya. Karena tidak semua anak-anak itu bisa menerima pelajaran dengan cara yang sama seperti itu. Kemudian ini karena jenengan sudah merencanakan secara runtut, kemudian gangguannya juga bisa jenengan selesaikan, jenengan punya rencana-rencana yang luar biasa, kemudian sudah menjelaskan bagaimana ukuran tingkat keberhasilan yang jenengan saat jenengan melakukan komitmen atau aksi nyata itu, dan bagaimana Bu Eni tindak lanjutnya jenengan setelah ini kita ngobrol tentang kucing secara singkat ini bagaimana Bu Eni? Kemudian tindak lanjut saya ini akan saya segera melakukan kegiatan ibu yang saya rencanakan nanti. Saya akan segera melakukan supaya pembelajaran bisa berjalan dengan nyaman. Dan semoga bisa belajar dengan baik. Doa-doa dari rekan dan dukungan semuanya. Iya. Semoga saja dari apa yang menjadi keluh kesah jenengan sharing dengan saya, kemudian jenengan bisa mempunyai rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jenengan sudah menceritakan gangguan-gangguannya, kenapa, dampaknya seperti apa terhadap siswa tersebut, kemudian prioritas, strategi, jangka waktu, kemudian tindak lanjutnya. Jenengan sudah menemukan sendiri semuanya. Semoga nanti setelah ini siswa tersebut dapat berubah jadi kompetensi emosional dan sosial siswa, dan jenengan nanti bisa semakin mantap, semakin pembelajaran semakin berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang sudah jenengan tetapkan dan sesuai dengan KKM pastinya nilainya pada akhirnya nilai rapotnya juga bagus. Begitu Bu Eni. Mungkin ada hal yang lain yang masih menjadi teman-teman jenengan? Ya sementara itu dulu Bu, mungkin lain kali kita bisa sharing lagi Bu. Iya, semoga saja. Dan semoga cepat teratasi ya Bu. Iya, saya merasa lega sekali setelah bertemu Bu Betty. Beban saya agak plong begitu ya. Tapi rasanya bagaimana gitu ya. Tadi agak wajahnya agak sendu. Sekarang sudah bahagia. Plong Bu. Plong Bu. Ya, terima kasih Bu Betty. Mungkin lain kali bisa sharing lagi ya Bu. Iya, nanti kita saling sharing. Sesama teman kita harus saling sharing tentang pembelajaran untuk meningkatkan karakter siswa. Dari tujuan pembelajaran ini kita capai bersama-sama. Mungkin waktu istirahat sudah selesai Bu. Ya. Kita bisa mulai kegiatan aktivitas lagi. Terima kasih Bu. Bagaimana perasaannya Bu Eni setelah kita ngobrol-ngobrol sharing hari ini? Perasaan saya itu
agak plong Bu, memang sudah plong dari tadi saya tuh merasa banyak apa yang harus saya lakukan, itu saya bingung sekali. Tapi setelah saya dengan Bu Betty itu saya merasa senang, plong, jadi saya bisa memperoleh solusi yang saya harapkan hari ini. Ya, alhamdulillah Betty sudah perasaannya sudah plong, sudah punya beberapa rencana, punya prioritas, punya strategi, punya menetapkan jangka waktunya, kemudian punya ukuran keberhasilannya nanti, dan setelah ini punya tindak lanjut yang sudah Bu Eli planning dari tadi. Selamat ya Bu Eli, perasaannya sudah lega. Terima kasih Bu, lain kali bisa sharing lagi ya Bu. Iya, kita saling sharing Bu Eli. Waktu segera sudah habis Bu, kita bisa melakukan aktivitas lagi. Iya.